Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan Mana Rema, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu lewat renungan Mana Rema pagi ini. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar, biar kebenaran ini membawa kami semakin tumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, mengerti kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu, sehingga hidup ini semakin menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema sekedar tahu. Matius 23 ayat yang ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi mereka tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah contoh orang yang tahu banyak tentang firman Tuhan, bahkan bisa dibilang sangat expert dalam hal Taurat Musa. Bahkan mereka juga mengajarkan apa yang diketahuinya kepada orang Yahudi. Hebat bukan? Ya, di hadapan manusia mungkin tampak hebat, tapi sesungguhnya mereka tidak melakukan apa yang dipelajari dan diajarkan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengecam keras orang-orang yang demikian dan menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata munafik memiliki arti berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya atau bermuka dua. Mereka mengenal kebenaran dengan baik, tapi mereka sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya Yakobus menulis dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang dimaksud di sini dalam bahasa Yunani, eidon, adalah melihat, merasa, mengunjungi. Ini berkaitan dengan apa yang bisa ditangkap oleh panca indera. Artinya orang yang telah melihat dan tahu bagaimana cara untuk berbuat baik atau melakukan kebenaran. Jadi seharusnya dapat melakukan hal itu dengan mudah, tapi dengan sengaja tidak mau melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah membanggakan diri karena kita tahu banyak tentang Alkitab atau menjadi aktivis gereja jika ahli itu hanya sekedar tahu secara teori atau mungkin sangat ahli tapi tidak memberi teladan dalam melakukan firman Tuhan. Alkitab berkata dalam Matius 12 ayat yang ke-33 bagian B, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Contoh sederhana melakukan perbuatan baik atau bukti kita menjadi orang yang beribadah. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-27 dikatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tetapi Matius 23 ayat 14 yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi, jika kita tahu hal itu adalah kehendak Tuhan, tapi kita tidak mau melakukannya, betapa berdosanya kita. Sebab itu Yakobus memperingatkan kita,
dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Yakobus berkata, menjadi orang Kristen tidak cukup hanya mengakui sudah lahir baru, rajin membaca firman, tapi harus disertai dengan perilaku dan sikap yang sepadan dengan firman Tuhan. Jadi, firman Tuhan tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi penghayatan kebenaran firman yang nyata dalam perilaku sehari-hari. Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman, sebab berbahagia orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur kalau kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami. Sudah terlalu banyak kebenaran firman yang kami dengar. Mungkin kami belum mampu untuk melakukannya. Tapi bersyukur karena Roh Kudus penolong itu Tuhan berikan, supaya kami yang lemah ini memiliki kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, menggenapi kehendak-Mu, dan hidup lebih menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan biar Roh-Mu yang kudus menerjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan, supaya kami menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati apapun yang akan kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu sepanjang hari ini, karena kami yakini ketika Tuhan memberkati, maka apapun yang kami lakukan, Tuhan yang membuat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.